Halo teman-teman, kembali lagi di channel Dokter Matematika. Bagi kalian yang baru pertama kali mampir di channel Dokter Matematika, perkenalkan aku Dr. Jeff dan di channel ini aku akan sharing mengenai pembahasan soal-soal Olimpiade Sains Nasional. Seperti yang teman-teman tahu, Olimpiade Sains Nasional tingkat provinsi untuk jenjang SMA baru saja dilaksanakan. Gimana nih pendapat teman-teman soal tahun ini? Kira-kira sulit sekali atau sangat mudah ya? Coba kalian komen di kolom komentar. Nah, sesuai dengan technical meeting, untuk soal isian terdiri 8 soal, dan kalau teman-teman betul akan mendapat nilai plus 2, dan jika teman-teman salah atau kosong, mendapatkan nilai 0. Jadi tidak ada sistem pengurangan nilai. Sedangkan untuk nilai babak kedua, atau babak uraian, di sini nilai masing-masing soal adalah plus 7. Jadi teman-teman bisa mendapatkan nilai yang bervariasi dari antara 0 sampai 7 untuk masing-masing soal. Nah, di video kali ini aku akan membahas 4 soal isian singkat dan 2 soal uraian dari OSP yang baru saja dilaksanakan. Nah, bagi teman-teman yang tertarik untuk part berikutnya, silakan komen di kolom komentar. Kalau nanti memang banyak yang ingin, aku akan buatkan part keduanya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke pembahasan soalnya. Oke, kita masuk ke soal nomor 1. Di sini diberikan bilangan 2 digit, yaitu AB dan CD, di mana hasil kalinya adalah 777. Jadi ini tergolong soal yang mudah ya. Kalau teman-teman tahu, 777 itu sama dengan 7 dikalikan dengan 111 yang sama dengan 7 dikalikan 3 dikalikan 37. Nah, seperti yang teman-teman lihat, 37 ini bisa menjadi salah satu di antara AB atau CD. Tetapi kalau dikalikan dengan 3, dia akan langsung menjadi bilangan 3 digit. Dan di sini tidak ada faktor 2 yang membuat dia menjadi 74. Sehingga pembagiannya, satu-satunya cara untuk membagi dia menjadi perkalian 2 bilangan 2 digit adalah yaitu 21 dikalikan dengan 37. Nah, karena diberikan di soal AB-nya itu kurang dari CD, maka AB-nya adalah 21, CD-nya adalah 37. Maka nilai dari A plus B adalah 2 ditambah 1. Nilainya adalah 3. Oke, cukup mudah ya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Oke, untuk soal nomor 2, di sini F dan G itu adalah fungsi linier. Fungsi linier seperti yang dijelaskan di bawah, itu bentuknya adalah AX ditambah B. Nah, diketahui bahwa fx ditambah gy sama dengan 7x plus 2y plus 11. Nah, di sini teman-teman harus mencari nilai fx dan gx. Oke, jadi misalkan teman-teman fx itu sama dengan ax plus b. Kemudian untuk gx-nya, itu teman-teman misalkan sama dengan cx plus d. Nah, kita coba bongkar ya untuk f kurung buka x ditambah gy itu sama dengan f kurung buka X ditambah dengan, nah GY itu X-nya ganti dengan Y, yaitu menjadi CY ditambah dengan D. Nah, sekarang X plus CY ditambah D ini akan menjadi X-nya dari Fx. Oke, jadi kita bisa tulis sebagai A dikalikan semuanya itu, X ditambah CY ditambah D ditambahkan dengan B. Karena ini adalah definisi dari Fx sendiri. Nah, jangan lupa di soal juga diberikan bahwa nilainya itu sama dengan 7x ditambah 2y ditambah dengan 11. Oke, nah di sini teman-teman bisa bongkar terlebih dahulu. AX ditambah ACY ditambah dengan AD ditambah dengan B. Itu nilainya harus sama dengan 7x ditambah 2y ditambah 11. Nah, di sini jelas bahwa untuk setiap x dan y harus selalu berlaku. Maka koefisien dari X ini harus sama dengan koefisien X di sini. Kesimpulannya adalah bahwa nilai A akan sama dengan 7. A yang di sini akan sama dengan 7. Kemudian kalau kita melihat koefisien dari Y di sini, maka AC itu akan sama dengan 2. AC sama dengan 2. Karena kita tahu A-nya sama dengan 7, maka C sama dengan 2/7. Oke? Nah, di sini berikutnya kita harus tahu bahwa AD ditambah dengan B itu nilainya sama dengan 11. Ini informasinya sedikit kurang. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada tulisannya bahwa G7 itu sama dengan 3. Kita masukkan ke sini. G7 itu sama dengan C dikalikan 7 ditambahkan dengan D. Oke, itu nilainya sama dengan 3. C-nya kita sudah tahu yaitu 2/7. Maka 2/7 dikalikan dengan 7 ditambah D itu sama dengan 3. Maka 2 ditambah D sama dengan 3, D-nya akan sama dengan 1. Oke, jadi kita bisa masukkan baru ke sini ya. AD ditambahkan dengan B, itu nilainya sama dengan 11. A-nya tadi adalah 7, D-nya adalah 1,
B-nya itu maka akan sama dengan 4. Seperti itu. Alhasil kita bisa berkesimpulan bahwa fx itu nilainya sama dengan 7x ditambahkan dengan B ya, 4. Sedangkan gx itu nilainya sama dengan 2/7x ditambah dengan 1. Seperti itu. Yang ditanya di soal adalah berapakah nilai G dari min 11 ditambahkan dengan F4. Oke, kita masukkan dulu F4-nya di sini ya. F4 itu akan sama dengan 7 dikalikan 4 ditambah dengan 4. Nilainya akan menjadi 28 tambah 4, yaitu 32. Jadi kita masukkan kembali G min 11 ditambah 32 sama dengan G 21. Nah, kita bisa masukkan ya Gx-nya. Gx itu adalah 2/7x tambah 1, maka sama dengan 2/7 dikalikan 21 ditambah dengan 1. Nilainya akan sama dengan 6 tambah 1, yaitu 7. Oke, jadi nomor 2 jawabannya adalah 7. Kita lanjut ke soal nomor 3. Oke, untuk soal nomor 3, di sini adalah soal geometri, di mana segitiga dengan panjang yang semua sisinya ketahuan, yaitu 15, 13, dan 4, kita gambar lebih dahulu. Oke, jadi di sini misalkan panjangnya 4, di sini panjangnya 13, dan sini panjangnya 15. Oke, jadi ini panjangnya adalah A, B, dan C. Kita perbesar lebih dahulu. Nah, kemudian kita disuruh menggambar titik PQR, di mana P itu pada BC, kemudian QR itu Q-nya pada CA, dan R-nya pada AB. Dan juga PQ-nya sejajar AB. Oke, jadi kita coba gambar. Nah, jangan lupa juga diberikan di soal bahwa PQR-nya itu adalah segitiga sama sisi. Yang ditanyakan adalah berapakah nilai PQ dibagi AB. Oke, pertama-tama kita harus lihat dulu. Karena PQ ini adalah sejajar dengan AB, maka kita akan tahu bahwa segitiga CPQ itu sebangun dengan segitiga CBA. Karena kita tahu sudutnya akan sama semua ya. Kalau misalkan ini alfa, maka sudutnya ini akan alfa. Kalau ini beta, ini juga akan beta. Maka mereka akan menjadi dua segitiga yang sebangun. Oleh sebab itu, kita bisa memisalkan panjangnya mereka itu juga proporsional. Misalkan kita kalikan dengan S. Ini 4S, ini 13S, dan ini 15S. Jadi faktornya adalah S. Jadi kecilkan sebesar S kali, seperti itu. Nah, kemudian kita disuruh mencari berapakah S tersebut, karena PQ dibagi dengan AB itu adalah 15S dibagi 15. Maka kita sebenarnya hanya cukup mencari nilai dari S-nya. Oke, nah ide dari pengerjaan soal ini menurutku adalah kita mendeskripsikan tinggi dari segitiga sama sisi tersebut. Ini. Nah, kalau teman-teman tahu, segitiga sama sisi dengan panjang sisinya itu adalah A, maka jelas bahwa tingginya ini menjadi setengah A akar 3. Karena menggunakan Pitagoras, setengah di sudut 30, 60, 90 ini, yaitu setengah A, dan setengah A akar 3. Ini salah satu identitas yang cukup terkenal. Jadi, tinggi dari segitiga PQR di sini adalah 15/2 akar 3S. Nah, di sisi lain, kita bisa mendeskripsikan tinggi dari segitiga sama sisi tersebut dengan mencari segitiga yang besar dulu, tegak lurusnya berapa, kemudian kita kurangkan dengan segitiga yang kecil tersebut, kira-kira tingginya berapa. Oke? Nah, teman-teman terlebih dahulu bisa mencari menggunakan Heron ya. Jadi kalau segitiga ini panjangnya 4, 13, dan 15, maka dengan rumus Heron, luas segitiga tersebut adalah, cari dulu S-nya. S-nya adalah setengah dikalikan 13 ditambah 4 ditambah 15. Totalnya adalah 32. Maka S-nya adalah 16. Maka akar dari 16 dikalikan S min A. S min A adalah 3. S min B itu 12. S min C itu 1. Maka luasnya akan menjadi 4 dikalikan 2 dikalikan 3. Luasnya akan menjadi 24. Sedangkan teman-teman bisa juga mencari luas segitiga tersebut, yaitu dengan mencari tingginya di sini. Misalkan tingginya adalah T, maka
luas segitiga itu sama dengan setengah dikalikan T dikalikan 15, yaitu sama dengan 24. Maka T akan sama dengan 48 dibagi 15, dan nilainya menjadi 16/5. Oke, jadi kalau tinggi segitiganya CAB ini adalah 16/5, maka tingginya dari segitiga CPQ sendiri itu akan menjadi 16/5S. Sehingga kalau mau mencari tahu tingginya dari segitiga PQR ini, itu akan sama dengan 16/5 dikurangi dengan 16/5S. Itu adalah tinggi dari segitiga PQR. Di soal ini adalah 15/2 × 3S. Kita bisa kumpulkan mereka menjadi satu bagian yang ada S-nya. 16/5 sama dengan 15/2 akar 3 ditambah dengan 16/5. Untuk menyamakan penyebut, kita bisa kalikan semuanya dengan 10, ruas kiri dan ruas kanan, maka 16 dikali 10 dibagi 5, yaitu 32, sama dengan, nah ini kalau dikalikan 10 menjadi 75 akar 3, kalau yang 16/5 kali 10 menjadi 32, S, maka nilai S-nya adalah 32 dibagikan dengan 32 ditambah 75 akar 3. Di soal ini ditanyakan berapakah nilai A plus B plus C plus D, di mana bentuknya A-nya adalah 32, B-nya 32, C-nya 75, dan D-nya itu 3. Jadi soal ini 32 ditambah 32 ditambah dengan 75 ditambah dengan 3. Nilainya akan menjadi 142. Oke? Itu adalah jawaban untuk nomor 3. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, untuk soal nomor 4 di sini, ini adalah soal kombinatorik yang cukup menarik. Jadi ada sebuah papan yang berukuran 3 dikalikan 2023. Jadi kita bisa gambar seperti ini. Nah, kemudian disuruh mencari berapa banyaknya cara untuk mewarnai persegi 1x1 tersebut dengan warna hitam atau putih, sehingga untuk masing-masing sub 2x2, jadi seperti ini, 2x2-nya, itu akan terdapat 3 persegi yang berwarna hitam dan 1 berwarna putih, atau 1 berwarna hitam dan 3 berwarna putih. Itu adalah maksud dari banyaknya ganjil dari hitam dan ganjil warnanya putih. Nah, kemudian kalau kita perhatikan, ada salah satu sifat khusus yang lumayan bagus dari soal ini. Jadi, yang unik dari soal ini adalah teman-teman bisa bebas mewarnai 3 kotak pertama yang ada di kolom pertama ini. Jadi sebagai contoh, kalau teman-teman warnakan hitam, putih, dan hitam, aku beri contoh, maka kotak yang 2x2 ini itu bisa memiliki 2 cara. Yaitu karena teman-teman sudah tahu ya, di kolom pertama ini ada 1 kotak hitam, di sini ada 1. Nah, maka kemungkinannya bisa yang di kolom kedua ini semuanya itu adalah putih, maka di sini ada 3 warna putih dan 1 berwarna hitam, atau teman-teman warnai dengan hitam semua, sehingga terdapat 3 warna hitam dan 1 warna putih. Nah, konsekuensinya, yang 2 kotak bawah ini, 2x2 ini, otomatis kotak yang paling bawah di sini harus mengikuti, karena di sini baru ada 2 kotak hitam, maka di sini harus ada 1 warna putih, 1 warna hitam lagi, supaya jumlahnya adalah 3. Oke? Nah, soal ini serupa kalau teman-teman ganti komposisinya. Misalkan berwarnanya adalah putih, kemudian hitam, dan hitam. Nah, karena di kotak 2x2 pertama ini sudah ada 1 berwarna hitam, maka otomatis ada 2 cara, yaitu bisa putih dan putih, atau hitam dan hitam. Kemudian nanti untuk 2 kotak di bawahnya, itu tinggal mengikuti. Kalau di sini sudah ada 3, maka dia harus berwarna putih, seperti itu. Oke? Kalau teman-teman mendapatkan misalkan putih seperti ini, maka ada 2 cara, yaitu hitam 1 di sini, hitam putih, atau putih hitam. Sedangkan nanti kotak yang 2x2 di bawah sini, otomatis harus berwarna hitam. Oke? Jadi soal tersebut ini sebenarnya adalah kita bisa menghitung banyaknya cara pewarnaan 3 kotak pertama ini dulu. Kotak ke-1, kotak kedua, dan kotak ketiga.
Karena masing-masing kotak bisa diwarnai dengan dua warna, antara hitam atau putih, maka untuk pewarnaan dari dua kotak pertama ini adalah 2 dipangkatkan 3. Seperti itu. Sedangkan untuk kotak-kotak di kolom kedua, dua kotak pertama sini itu bisa memiliki dua cara untuk masing-masing pewarnaan. Aku ulangi sedikit, jadi sebagai contoh, kalau misalkan berwarna hitam dan hitam, jadi dua kotak di kolom pertama karena sudah ada 2, kita butuh satu kotak hitam lagi, dan bisa cara pertama seperti ini, atau cara kedua seperti ini. Begitu juga kalau misalkan ada hitam dan putih, seperti ini, maka kotak di kolom kedua ini bisa warnanya hitam-hitam supaya jumlahnya menjadi 3, atau putih-putih sehingga jumlah hitamnya menjadi 1. Oke, jadi bagaimanapun pewarnaan dari dua kotak di awal ini akan menghasilkan 2 kemungkinan di kolom kedua. Dan yang terakhir di bawah ini itu mengikuti saja. Seperti itu. Sehingga untuk kolom kedua ini banyaknya cara adalah dikalikan dengan 2. Nanti berikutnya sama juga untuk kolom ketiga ini mengikuti bentuk dari yang kolom kedua, dia akan terdiri dari 2 cara lagi. Berikutnya juga kolom keempat 2 cara, dan seterusnya. Karena di sini ada sebanyak 2023, jadi 3 dikalikan 2023, maka nanti sampai ke kolom ke 2023, itu juga ada sebanyak 2 cara. Oke, kita kalikan semua, maka 2 pangkat 3 dikalikan 2 pangkat 2022. Totalnya adalah 2 pangkat 2025. Jadi banyaknya cara adalah 2 dipangkatkan 2025. Di sini kita disuruh mencari sisanya A tersebut, yaitu 2 pangkat 2025 dalam modulo 1000. Jadi 2 pangkat 2025 di dalam modulo 1000. Nah, modulo 1000 ini kita bisa sebenarnya pecah ya. Dia dalam modulo 8 dan modulo 125. Kalau dalam modulo 8, dia pasti habis dibagi oleh 8. Karena 2 pangkat 2025 itu merupakan kelipatan 8. Tapi untuk dalam mod 125 itu kita belum mengetahuinya. Jadi kita hitung 2 pangkat 2025 dalam modulo 125. Kita bisa menggunakan Euler-Tauschen function, yaitu Si dari 125 itu adalah 1 dikurangi 1/5 dikalikan dengan 125. Nilainya adalah 4/5 dikalikan 125 yang nilainya sama dengan 100. Jadi 2 pangkat 100, ini Euler-Tauschen function ya. Euler-Tauschen function. Jadi 2 dipangkatkan dengan tau 125 itu akan bersisa 1 dalam modulo 125. Oke, jadi 2 pangkat 100 itu akan bersisa 1 modulo 125. Sedangkan di soal ini, itu 2 pangkat 2025. Jadi 2 pangkat 20 dikalikan 100, dikalikan dengan 2 pangkat 25. Itu akan bersisa 2 pangkat 100 ya, dipangkatkan 20, dikalikan 2 pangkat 25. Ini akan bersisa 1 pangkat 20, dikalikan 2 pangkat 25, modulo 125. Nah, di sini teman-teman tinggal kuliah aja, 2 pangkat 25 itu mudah. 2 pangkat 25 itu sama dengan 2 pangkat 10 dikali 2 pangkat 10 dikalikan 2 pangkat 5. Di sini 2 pangkat 10 itu adalah 1024. 1024 kalau dibagi 125, itu sisanya adalah 24. 24 dikalikan dengan 24 lagi, dikalikan dengan 32. Oke, 24 kali 24 itu 576. 576 itu kalau dibagi 125, sisanya 76. 76 dikalikan dengan 32. Nilainya akan menjadi bersisa 57 dalam modulo 125. Nah, untuk menggabungkan bahwa dia bersisa 57 mod 125 atau bersisa 0 modulo 8. Oke, jadi untuk menyelesaikan gabungan modulo ini, teman-teman bisa menguliah dengan mendaftar bilangan-bilangan yang bersisa 57 dalam modulo 125. Bisa saja 57, bisa juga 182, bisa juga 307, bisa juga 432,
bisa juga 557, bisa juga 682, kemudian seterusnya 807, kemudian bisa juga 932, dan berikutnya 1057 udah sama lagi dengan 57 dalam mod 1000. Kita pilih di antara 8 bilangan ini mana yang bersisa 0 modulo 8. Jadi ini jelas bukan. Kemudian 182 itu tidak habis bagi 8, 682 juga tidak habis, 932 juga tidak habis. Jadi kita akan berkesimpulan 2 pangkat 2025 itu akan bersisa 432 dalam modulo 1000. Jadi jawaban untuk soal ini adalah 432. Oke, kita masuk ke soal uraian. Oke, jadi untuk soal uraian ini termasuk soal yang lebih sulit daripada tahun lalu, namun membutuhkan kemampuan AMGM. Jadi di soal ini teman-teman bisa menggunakan ketaksamaan QMAM, oke, untuk mengubah akar X kuadrat plus Y kuadrat per 2 itu lebih besar daripada X plus Y per 2. Seperti itu. Nah, ide dari soal ini yang menurutku bagus adalah seperti ini. Jadi dengan menggunakan AMGM, teman-teman bisa menuliskan bahwa X plus Y per 2 itu lebih besar daripada XY, akar XY. Kemudian, akar XY sendiri ini ternyata nilainya sama dengan 1. Seperti itu. Maka kesimpulan kita adalah X plus Y itu akan lebih besar sama dengan 2. Nah, di soal diberikan bahwa 2 itu lebih besar sama dengan C. Jadi kesimpulan dari soal ini adalah X plus Y min C itu selalu positif. Oke, ini ide yang akan digunakan di soal ini. Sekarang kita langsung masuk ke cara penulisannya. Teman-teman bisa nulis seperti ini. Untuk X, Y anggota real positif akan berlaku ketaksamaan AM QMAM. Atau teman-teman bisa menggunakan Cauchy-Schwarz juga ya, tapi mungkin lebih familiar dengan QMAM, quadratic mean, arithmetic mean. Oke, bunyinya adalah akar X kuadrat ditambah Y kuadrat dibagi 2 akan lebih besar sama dengan X plus Y per 2. Oke, teman-teman bisa menuliskan di soal, jadi sehingga akar X kuadrat ditambah Y kuadrat per 2 ditambah dengan, di soal itu ya, C dibagi X plus Y, itu akan lebih besar daripada X plus Y per 2 ditambah dengan C dibagi X plus Y. Seperti ini. Nah, kemudian, kalau teman-teman mengerjakan ya, di kertas buram, teman-teman akan mendapatkan seperti ini. X plus Y dibagi 2 ditambah dengan C per X plus Y, itu lebih besar daripada 1 tambah C per 2. Teman-teman bisa mengerjakan seperti itu. Nah, di sini menurutku, teman-teman kalau di buram bisa melanjutkannya seperti ini. Pindahkan C per 2-nya ke ruas kiri menjadi X plus Y per 2 dikurangi C per 2 lebih besar daripada 1 dikurangi C per X plus Y. Nah, ini kalau disamakan penyebut ya, menjadi X plus Y min C per 2 akan lebih besar daripada X plus Y min C per X plus Y. Nah, kalau teman-teman tahu X plus Y min C-nya itu positif, maka bisa dicoret, nanti akan tinggal dibuktikan X plus Y itu lebih besar dari 2. Nah, ini karena di kertas buram, teman-teman tidak perlu menunjukkan buram tersebut. Jadi langsung aja di lembar jawaban. Perhatikan bahwa menurut AMGM, X plus Y itu lebih besar dari 2 akar XY, kemudian tulis sama dengan 2 dikali 1 sama dengan 2. Nah, di sini, karena 2 lebih besar sama dengan C, maka X plus Y itu lebih besar dari 2, lebih besar dari C. Dan X plus Y itu dikurangi C lebih besar sama dengan 0. Oke? Teman-teman langsung tulis saja yang ada di buram itu, X plus Y, gini ya, maka X plus Y lebih besar sama dengan 2, kemudian maka gitu ya,
setengah itu lebih besar daripada 1/XY. Kemudian kalikan dengan X plus Y min C, gitu, karena lebih besar dari 0, maka X plus Y min C per 2 lebih besar daripada X plus Y min C per X plus Y. Gitu. Di mana X plus Y min C lebih besar dari 0. Oke, kemudian teman-teman bisa menuliskan lagi, dipecah ya, tinggal X plus Y per 2 dikurangi C per 2 lebih besar dari 1 dikurangi C per X plus Y. Kemudian teman-teman tinggal tukar posisi menjadi X plus Y per 2 ditambah C dibagi X plus Y lebih besar daripada 1 plus C per 2, sehingga terbukti akar X kuadrat plus Y kuadrat per 2 ditambahkan dengan C per X plus Y itu lebih besar daripada X plus Y per 2 ditambah C dibagi X plus Y lebih besar dari 1 plus C per 2. Oke, terbukti. Di sini kasus kesamaannya terjadi kalau X-nya sama dengan Y, karena inek-inek yang kita pakai di sini itu memiliki nilai kesamaan ketika X-nya sama dengan Y. Oke? Di sini juga kesamaannya ketika X sama dengan Y. Oke, kita lanjut ke uraian nomor 2. Oke, nah jadi di soal ini diberikan soal kombinatorika. Jadi ada persegi N kali N dipotong-potong menjadi 1 kali 1, kemudian ada beberapa kotak yang diwarnai hitam. Kemudian di sini kita disuruh mencari banyaknya domino, yaitu hitam dan putih, yang bisa ditemukan di gambar tersebut. Oke, simpelnya seperti itu. Nah, kemudian ternyata ditemukan ada 2024 pasangan domino berwarna hitam dan putih. Pertanyaannya, berapakah N terkecil, yaitu persegi N kali N yang dapat memenuhi? Nah, untuk ide dari soal ini sendiri, teman-teman bisa mencoba dari persegi-persegi yang kecil dulu. Jadi sebagai contoh, kalau persegi 3 kali 3, paling bagus adalah ketika diwarnai dengan teknik papan catur. Seperti ini. Nah, untuk masing-masing kolom, di sini teman-teman kalau perhatikan ada sebanyak 1, kemudian 2, oke, itu di kolom pertama, 3, 4, kemudian 5, 6. Nah, kemudian jangan lupa juga untuk yang tidur, berarti ada 12. Nah, aku berasumsi di sini ada 12 domino, itu paling maksimal dengan pewarnaan khusus, yaitu seperti papan catur seperti ini. Kita coba lagi untuk yang persegi 4 kali 4. Nah, kalau 4 kali 4, kita juga warnai seperti papan catur ya. Jadi seperti ini. Di sini untuk menghasilkan banyaknya domino, maka ada 1, kemudian 2, 3, kemudian nanti untuk masing-masing kolom ada 4, maka 3 kali 4 dikalikan 2. Maka banyaknya adalah 24 domino. Nah, asumsiku di sini adalah ini adalah yang terbesar. Namun sekali lagi harus dibuktikan. Oke? Jadi rumusnya sendiri adalah kalau misalkan N dikali N, di sini aku asumsikan adalah terbesar adalah 2 dikali N dikali N-1. Oke? Nah, pertanyaan adalah 2 kali N kali N-1 ini, N-nya berapa sehingga bisa diwarnai 2024. Jadi, lebih besar sama dengan 2024. Oke? Nah, kita kalau coba-coba masukkan angka 32, 2 dikalikan 32 dikalikan 31, itu nilainya akan sama dengan, nilainya akan menjadi 1984. Dan kemudian kalau teman-teman menghitung 2 kali 3 kali 32, ini akan menjadi 21, 1, 2. Nah, di sini jelas bahwa kelihatannya N terkecilnya adalah 3. Jadi N di sini harus lebih besar sama dengan 33. Jawaban untuk dari soal ini, kita harus menentukan bahwa N-nya sama dengan 33, tetapi teman-teman harus membuktikan bahwa untuk N-nya 33, teman-teman bisa menemukan konstruksi untuk
warna-warna hitam yang membuat dia totalnya menjadi 2024. Dan teman-teman harus buktikan kalau N-nya kurang dari 32, tidak mungkin memenuhi. Oke, aku akan mulai menuliskan pembahasannya. Itu adalah ide dari soal ini. Jadi, cara penulisannya adalah akan dibuktikan untuk persegi N kali N, banyaknya domino hitam putih yang bisa dibuat adalah maksimal 2 dikalikan N-1. Nah, kemudian teman-teman tinggal bukti, gitu ya. Teman-teman gambar ya, jadi kalau dalam pengerjaan soal kombin jangan ragu-ragu untuk menggambar. Jadi misalkan gambarnya seperti ini. Nah, teman-teman bisa menuliskan seperti ini. Teman-teman bisa membagikan persegi ini menjadi kelompok A, yaitu yang ujung-ujungnya saja. Yaitu yang A di sini. Kemudian yang B, itu yang letaknya itu di ujung-ujung persegi. Dan satu lagi yang hurufnya C, itu yang di tengah-tengah. Yang pokoknya tidak ada di pojok, gitu. Teman-teman tulis, kelompokkan kotak N kali N ke dalam 3 kategori, yaitu A, ujung atau pojok dari persegi. Yang terkoneksi hanya kepada 2 persegi tetangga. Oke, jadi kalau teman-teman perhatikan, untuk yang persegi A ini, dia hanya terkoneksi dengan 2 persegi lainnya, yaitu ke bawah dan ke kanan. Atau kalau di pojok kiri kanan ini, ke kiri sama ke bawah, seperti itu ya. Kemudian untuk yang B, ada di sisi persegi, namun bukan di pojok. Yang terkoneksi kepada 3 persegi tetangga. Atau mungkin kalau teman-teman ingin mempermudah, memperjelas kepada para juri untuk memeriksa, teman-teman bisa gambarkan seperti ini. A, kemudian 2 kotak seperti ini. Kemudian diberi panah juga boleh. Untuk yang B, di sini dia terkoneksi dengan 3. Dan yang terakhir untuk yang C, tidak memiliki sisi yang berhimpit dengan sisi persegi besar. Akan terkoneksi dengan
4 persegi tetangga. Oke, teman-teman coba gambar lagi. Nah, jadi di sini kalau hurufnya C, maka dia akan terkoneksi ke 4 persegi tetangga. Oke, kemudian teman-teman bisa tulis. Perhatikan bahwa tanpa melihat warnanya, banyak domino 2 kali 1 yang dapat ditemukan di kelompok A adalah 2. Namun karena banyaknya persegi adalah 4, maka dikalikan 4. Jadi teman-teman tulis di sini, persegi tetangga. Kemudian yang 4-nya di sini adalah banyaknya anggota A. Oke, maka jawabannya adalah 8. Kemudian kalau untuk di kelompok B, itu adalah 2 dikalikan dengan, karena sisi perseginya di sebelah kiri itu adalah N-2 ya, ini N-2. Maka teman-teman bisa tulis 2 dikali N-2. Mohon maaf, ini bukan 2 ya, harusnya 3, karena dia persegi bertetangganya. Dikalikan lagi dengan 4, karena ada 4 sisi dari persegi tersebut. Maka 12 dikali N-2. Ini teman-teman perlu jelaskan, 3-nya itu adalah persegi tetangga. Kemudian N-2 itu adalah yang ini, N-2 kali 4 itu banyaknya anggota B. Yang terakhir, kelompok C, yaitu 4 dikalikan N-2 kuadrat. Yaitu 4 dikali N-2 kuadrat. Ini adalah persegi tetangga. Untuk yang ini adalah anggota C. Sehingga untuk persegi N kali N gitu ya, maksimal domino yang bisa dibuat adalah 4 dikali N-2 kuadrat ditambah 12 dikali N-2 ditambah dengan 8. Kemudian jangan lupa dibagi dengan 2. Kenapa harus dibagi 2? Kurung buka, dibagi 2. Karena dalam perhitungan kita menghitung domino sebanyak 2 kali. Satu domino sebanyak 2 kali. Karena kalau misalkan tadi kita sebagai contoh, kita menghitung dalam yang B, seperti itu, B ini bisa terkoneksi sama yang sebelah kanannya, yaitu C, maka di dalam C juga kita tadi menghitung persegi bertangganya adalah yang B. Jadi seperti itu. Jadi tanpa memperhatikan warnanya sendiri, maksimal persegi yang bisa, domino yang bisa terbentuk adalah 4N-2 kuadrat ditambah 12N-2 tambah 8 dibagi 2. Kita coba hitung. 2 dikali N-2 kuadrat ditambah dengan 6N-2 ditambah 4. Kita bongkar lagi, 2N kuadrat dikurangi dengan 8N ditambah 8 ditambah dengan 6N min 12 ditambah dengan 4. Itu sama dengan 2N kuadrat, kemudian dikurangi 2N ditambah dengan 0.
maka bisa ditulis 2 dikali N dikali N-1. Maka terbukti. Jadi tanpa melihat warna pun, hitam dan putih, banyaknya domino yang bisa terbentuk maksimal adalah 2 kali N dikali N-1. Dan padahal kasus ini bisa terpenuhi kalau teman-teman mewarnainya secara papan catur, hitam putih, seperti itu. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, untuk N kurang dari sama dengan 32, maksimal domino yang dapat terbentuk kemudian teman-teman tulis di sini tanpa memperhatikan warnanya. Kurang dari sama dengan 2 dikalikan 32 dikalikan 31 sama dengan 1984. Sehingga tidak mungkin dapat ditemukan (2024) pasangan domino. Oke, nah tugas kalian sekarang untuk N sama dengan 33, teman-teman tinggal membuat konstruksi sehingga dapat ditemukan 2024 pasangan domino. Oke, teman-teman bisa konstruksi seperti ini. Jadi, misalkan gambar dulu perseginya. Jadi, tidak harus digambar full ya. Tapi teman-teman harus menunjukkan konstruksinya ada. Oke, jadi sebagai contoh, kalau di sini, teman-teman tunjukkan dulu, kalau misalkan diwarnakan seperti papan catur ini ya, seperti papan catur biasa, pewarnaan papan catur ini akan memberikan 2 dikalikan 33 dikalikan 32 sama dengan 2112. Sehingga untuk mendapatkan 2024, teman-teman cukup mengurangkan dengan 88. Nah, jadi logikanya kalau teman-teman menghapuskan 22 persegi warna hitam yang ada di tengah-tengah ini, yang bentuknya yang digolongkan dalam C, maka otomatis akan terpenuhi angka tersebut. Jadi, nah teman-teman harus tuliskan di sini, akan dihapus 22 persegi yang memiliki tetangga 4. Oke, jadi mungkin untuk menggambarkan konstruksinya, teman-teman bisa gambarkan sedikit lebih panjang, seperti ini. Oke, jadi teman-teman bisa gambarkan seperti ini, terus jangan lupa diberikan titik-titik, kemudian gambarnya seperti biasa, hitam-hitam dulu, pojok-pojok, kemudian di sini idenya adalah menghapus 22 kotak yang ada di kelompok C ya, yang di tengah-tengah itu. Nah, di situ maka teman-teman bisa membantu juri dengan mengasih titik seperti itu. Jadi dikosongi, ada 1, 2, 3, 4 di sini ya, kemudian 5, 6, 7, 8, 9, kemudian 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, seperti itu. Kemudian tinggal diganti 17, 18, 19, 20, 21, 22. Jadi hapuskan yang mana titik-titik tersebut, kemudian sisanya diwarnakan normal. Oke, kemudian teman-teman bisa tuliskan dengan menghapus 22 persegi hitam, kemudian teman-teman beri dengan titik gitu ya.
dengan titik, maka akan terhapus pasangan domino hitam putih sebanyak 88, sehingga total pasangan dominonya itu menjadi 2112 dikurangi dengan 88, yang nilainya akan menjadi 2024. Oke, jadi perlu diingat untuk soal kombinatorik, teman-teman tidak apa-apa untuk menyertakan beberapa gambar untuk membantu penjelasan, dan juga harus membuktikan kalau teman-teman memberi klaim bahwa nilainya adalah 33, harus dibuktikan kurang dari 32 itu tidak mungkin, dan untuk sama dengan 33-nya itu didapatkan sebuah konstruksi yang memenuhi. Seperti itu. Oke, jadi sampai sini pembahasan OSP tahun 2024. See you on the next video.